kita mohon maaf harus tahu arah, di mana Aceh ini alhamdulillah kita sudah mampu mewujudkan Aceh ini sebagai provinsi khusus yang melaksanakan hukum syar'i. Ini luar biasa, dan ini harus disyukuri yang sedalam-dalamnya oleh kita, dan harus dijaga. Jangan sampai ismun bila musamman, jangan sampai menjadi nama tanpa representasi, tanpa kelayakan dan kecocokan daripada isinya. Alhamdulillah, kondisi yang semacam ini harus kita gunakan yang sebaik-baiknya. Tanggung jawab untuk meramut ini, memeliharakan ini, menjaga ini berada pada daya-daya, dan daya-daya sudah mempersiapkan dengan bahan alim, untuk menjaga bukan hanya sekedar pelestarian syariat Islam di Aceh, tetapi untuk memberi kesan yang istimewa di Aceh ini tentang keberadaannya sebagai provinsi yang menggunakan syariat Islam, yang kemudian nanti akan dijadikan percontohan oleh provinsi-provinsi yang lain, dan kita mengharapkan bahwa provinsi-provinsi lain mendesak untuk juga dijadikan provinsi syariat Islam. Sebab ini sebetulnya idealisme kita bersama-sama. Anak-anak sekalian yang berbahagia, saya senang sekali memanggil penyelenggara anak-anak, karena memang di Aceh sudah terbentuk yang semacam itu, di mana para pengasuh pesantren pun dipanggilnya wali. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap murid-muridnya. Murid-muridnya Rasul itu kalau kita talamid, maka kalau Rasulullah muridnya itu disebut ashab, sahabat. Sahabat itu yang dimaksudkan adalah murid Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, analaka kal walidi ilal waladi. Saya kepadamu murid bagaikan ayah kepada anak. Dan luar biasa di Aceh ini panggilan terhadap kiai adalah wali, dan berdasarkan hadis Nabi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, oleh karena itu kitalah semua yang bertanggung jawab melestarikan, memberikan nama baik untuk menjadikan Aceh ini menjadi Aceh yang provinsi syariat Islam yang kemudian paling depan di negara ini, di Indonesia ini, dari sisi keadilan dan kesejahteraan. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan target-target yang harus kalian lakukan nanti, kalian perjuangkan. Pertama, bagaimana Aceh ini harus ditegakkan berdasarkan teori yang kita miliki, iwamud dunya bi arba'ati asya'. Awwaluha bi ilmil ulama. Tegaknya Aceh, adil makmurnya Aceh apabila ditopang oleh 4 kelompok. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Dengan ilmunya para ulama, maka di sana ada umaro. Umaronya wa bi'adil umaro, dan umaronya yang adil, yang mengikuti bimbingan daripada ilmunya para ulama. Wasalisu bisa khawatil agniya. Nomor 3, untuk menjadi konglomerat yang roman.
Nomor 4, berdoa il fuqara, dan dengan orang fakir yang selalu berdoa untuk kebaikan bersama. Tidak ada demo, tapi yang ada doa. Karena apa mereka berdoa? Karena mereka mendapatkan perhatian daripada ulama, daripada ulama, daripada agniya. Oleh karena itu, jadikan anak-anak sekalian yang berada di Ma'had Ali ini untuk berorientasikan menjadi yang 3 ini. Yang satu jangan, yang satu justru harus bagaimana di Aceh ini segera habis. Saya yakin ketika semua mahasiswa Ma'had Ali ini mampu membagi dirinya menjadi 3 kelompok ini, maka yang satu akan habis, tidak ada. Yang fuqaranya akan habis. Oleh karena itu, bagi kalian kepada 3 hal. Cita-citakan diri kalian untuk menjadi ulama. Ya tentu jurusannya berada di Ma'had Ali. Bergelut dengan keilmuan, tidak pernah berhenti dan tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu. Harus merasa lapar terus dengan ilmu. Kemudian di antara kalian juga harus menjadi umaro, yang kemudian menjadi umaro yang adil. Andaikan Aceh ini dipimpin kelak, jangan sekarang, tapi 10 tahun lagi, dipimpin oleh lulusan Ma'had Ali dan umaronya Ma'had Ali, gubernurnya Ma'had Ali, bupatinya Ma'had Ali, camatnya Ma'had Ali, semua. Ya kalau camat susah ya, karena camat tidak dipilih. Kalau gubernur, bupati, wali kota dipilih, Ma'had Ali semua. Maka akan terjadi sebuah keadilan. Bentuknya nanti mau saya sampaikan tentang keadilan. Kemudian bisa khawatir agniya. Dan kalian yang dari Ma'had Ali ini, dengan karena keilmuannya, sebagiannya mengambil peran, saya ingin menjadi konglomerat, tapi kemudian saya akan bisa mendukung terhadap terwujudnya pemerintah yang adil, makmur, adil, maju dan makmur. Inilah anak sekalian yang berbagi. Oleh karena itu, berjuanglah untuk 3 hal ini, tentu dengan keilmuan yang akan bisa mewujudkan semuanya. Pertama dengan ilmu, karena al-ilmu wal quwwah, al-ilmu itu adalah kekuatan. Bahasa Inggrisnya knowledge is power. Ilmu itu adalah power, punya kekuatan kita kalau kita punya ilmu. Kenapa? Itu urusan Allah. Oleh karena itu jangan berpikir ketika dalam mencari ilmu kecuali mengerti apa yang diajarkan oleh maha guru, oleh para dosen. Mengerti. Sambil mengerti dengan apa yang disampaikan oleh para dosen, membaca. Habiskan semua bacaan, semua kitab-kitab, habiskan semua, terutama Al-Um, kitab Al-Um, karena Aceh ini menggunakan syariat Islam Syafi'iyah. Nah, dasarnya harus Al-Um. Semua lulusan Ma'had Ali harus menguasai kitab Al-Um, sehingga permasalahan masyarakat Aceh itu betul-betul dapat difahami oleh kita semua dan kita bisa menyelesaikannya kalau kita memahami. Anak-anak sekalian yang berbahagia, itulah ulama. Nomor 2, umaro. Tadi saya mendengar bahwa Al-Walid ini luar biasa. Mereka berpikir bahwa di tahun
2024 ini harus berdiri partai yang didukung oleh semua daya. Percuma syariat Islam kalau bukan daya yang memimpin. Kenapa? Tidak mengerti dengan ilmu, tidak tertanam idealismenya. Yang memiliki idealisme tentang syariat Islam adalah daya. Yang memiliki keilmuan tentang syariat Islam adalah daya. Kalau lulusan-lulusan UIN dan lain sebagainya, ilmu mungkinlah karena mereka banyak belajar di perpustakaan. Tetapi idealisme tidak mereka miliki. Kalau orang-orang kampung-kampung sana, mungkin idealisme mereka miliki, tapi ilmu tidak mereka miliki. Susah kalau tanpa ilmu. Maka dayalah yang berhak untuk melindungi, merawat, mengembangkan, menjadikan Aceh menjadi provinsi terdepan. Dan itu harus banyak publikasi yang menyampaikan hal tersebut dalam hal adil dan makmur. Nah, itu kita akan mendirikan partai, kemudian berseluruh rakyat, nah kita semua menjadi relawannya. Dengan demikian maka akan terbentuk DPR dulu. Nggak tahu DPR di sini apa namanya Pak Muslim? DPRK. Apa? DPRK. DPRK. Artinya jadi DPR perwakilan Majelis Nuwab ini dan bupati atau gubernur. Jadi nanti DPR itu sebagian besar harus lulusan Ma'had. Partainya nanti yang direncanakan partai apa? Pas. Partai. Ya, PAS. Partai Adil Sejahtera, tapi bukan PKS, bukan. PAS. Partai Adil Sejahtera, memang adil dan sejahtera yang akan diupayakan. Nanti harus dengan ilmu begitu. Kemudian nomor 3 adalah bisa khawatir alamiah, bagaimana menjadi alamiah, tapi kemudian mendukung terhadap kemiskinan dihilangkan. Tidak. Tetapi sekarang ini kita tidak boleh menutup mata, kemiskinan banyak. Nah mereka itu harus kita tolong menjadi kemudian mereka puas dengan keberadaannya dan berdoa. Doanya orang miskin itu mustajab. Doain fuqara. Ini anak-anak sekalian. Kemudian saya sampaikan bagaimana sih adil dan makmur yang akan kita perjuangkan? Adil dan makmurnya masyarakat Aceh. Yang manakala DPRK-nya atau DPRA-nya itu sejalan dengan bupatinya atau gubernurnya. Harus sama-sama, orientasinya sama, yaitu keadilan dan kesejahteraan yang diperjuangkan. Mereka memilih untuk bekerja untuk rakyat karena tasarruful imam ala rakyat badutun bil maslahah. Kiprah seorang pemimpin untuk rakyatnya harus diorientasikan kepada kesejahteraan rakyat, kepada kebaikan rakyat. Rakyat yang miskin mereka diupayakan untuk menjadi sejahtera. Caranya bagaimana? Kita punya referensi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Referensinya satu, semua rakyat harus diberi pekerjaan. Bagaimana? Banyak pekerjaan. Menangkap ikan pekerjaan, besar mengembangkan pengembalian ayam itu pekerjaan. Ya, menjadi pegawai juga pekerjaan, menjadi guru honorer juga pekerjaan. Ketika bupatinya baik,
ketika membacanya juga tasarruful imam ala ra'ya manutun bil masalah. Sebab kemudian menuntut tidak baik, maka mereka akan memperhatikan orang-orang miskin. Semua punya pekerjaan, semua tidak boleh ada yang punya hutang. Ini zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian anak muda semua dipermudah untuk bisa nikah. Ya. Mau masyarakat. Itu langkah-langkahnya. Karena menikahkan anak muda ini juga menjadi sebuah kewajiban bagi negara yang memiliki syariat Islam. Itu anak-anak sekalian. Kemudian semua kebutuhan kehidupan dijamin. Umar bin Abdul Aziz itu tidak punya APBN, tidak punya PAD, yang punya hanya zakat. Zakat dikumpulkan semua. Setelah terkumpul di tahun pertama, beliau memerintahnya 2 tahun setengah. Di tahun pertama beliau mengumpulkan zakat, semua muzaki itu harus bayar zakat. Tasarrufnya, tasarruful imam ala ra'ya manutun bil masalah. Semua rakyat yang dibuatkan pekerjaan dari Quran tentu dimotivasi dan dilatih untuk bagaimana mendapat pekerjaan. Semua harus punya. Akhirnya di tahun kedua pembayar zakat semakin banyak karena yang dulu tidak punya pekerjaan diberikan pekerjaan. Dan setelah itu yang mengejutkan, yang menerima zakat tidak ada, karena mereka bukan lagi mustahid melainkan muzaki. Akhirnya yang sejahtera bukan hanya manusia, burung sejahtera, karena kebahagiaan, kebijakan daripada raja, zakat ini dibawa ke atas gunung. Di gunung bukan diceburkan ke laut, bukan. Diceburkan ke laut itu Nyi Roro Kidul itu. Dibawa ke atas gunung, disebarkan di puncak gunung. Gunungnya tidak seperti gunung di sini, gunungnya itu di atasnya itu batu-batu, pasir, tidak. Dimakan oleh burung. Dimakan oleh burung, dan burungnya kan bisa bisa diburu burungnya, bisa juga kemudian akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sampai timbul istilah maja'at tuyur fi zamani. Tidak ada burung yang lapar di masanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi bisa sekali. Nah, kalau di satu kabupaten ini, ya tentu mohon maaf, nanti kalau jadi bupati harus membuat tim. Waktunya diajak, dianya sendiri, ketua DPR-nya diajak, kemudian walid, beberapa walid diajak, pengasuh daya diajak, untuk membahas bagaimana tasarruful imam ala ra'ya manutun bil masalah. Semua harus punya pekerjaan, semua harus tidak boleh punya hutang, yang hutang-hutang konsumtif itu. Nah, ini insya Allah langkah awal menujunya sebuah kesejahteraan. Sebab yang ada di Jawa itu tidak bisa dibentuk kesejahteraan, walaupun semuanya bisa diupayakan untuk bisa punya pekerjaan. Karena apa? Dia punya pekerjaan jualan rujak, jualan bakso, hutangnya besar. Akhirnya hasilnya sehari mungkin 100.000 hasilnya, atau 50.000. Ya, bunganya kepada rentenir itu 50.000. Tidak ada hasilnya, malah semakin besar hutang. Ini berikutnya. Setelah kemudian tentu untuk yang lain, guru-guru honorer semua tinggi gajinya, karena daya semua mendapatkan perhatian bos dan
mendengar dari Mas Muslim bahwa gaya-gaya dari kelompokkan A, B, C. Tapi menurut saya tidak begitu, berdasarkan jumlah santri, dan santri itu yang diberikan kalkulasi. Jadi kalau santrinya 1000, ya 1000 kali misalnya 1000 kali misalnya 50.000 per bulan, berarti 50 juta per bulan kalau santrinya 1000. Kalau santrinya 2000 berarti 100 juta per bulan. Ini pemerintah harus memberikan kebijakan itu, dan ini menyebabkan kemudian rakyat punya penghasilan, ustadz-ustadznya punya penghasilan. Ini syariat Islam harus begitu. Nah, itu yang mengerti begitu itu malah kalah lulusan daya yang betul-betul, yang lulusan Ma'had Ali yang betul-betul pandai menguasai al-um, menguasai kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Dua ini di Ma'had Ali yang ada di Aceh harus diajarkan. Nah, tetapi pas itu harus didukung bersama-sama, dimenangkan semenang-menangnya, bukan kemudian mengalahkan yang lain, tapi untuk menolong yang lain. Sebab kalau dari IAIN, dari UIN, dari sekolah-sekolah yang lain, idealisme tidak ada. Mungkin ilmu ada, mungkin, tapi idealisme ada. Bagaimana? Saya ini pernah di pesantren, saya pernah di perguruan tinggi sama-sama. Kalau orang pedalaman, idealisme punya kaum muslim, tapi ilmu kapan sempatnya mereka belajar. Oleh karena itu biar yang pedalaman itu sekarang berbondong-bondong masuk daya. Ma'had Ali, tolong kaum muslim ini sebagai ketua umum perguruan memahamkan Ma'had Ali yang belum ada sekolah umumnya harus ada muadalah seperti di sini. Karena apa? Karena mereka biar semua masuk Ma'had Ali, tetapi masuk Ma'had Ali itu harus mempunyai muadalah aliyah. Tidak mungkin tidak punya muadalah aliyah. Ya, oleh karena itu syarat kemudian bisa mendapatkan ijazah Ma'had Ali. Ma'had aliyah, kalau sudah Ma'had Ali yang pertama S1, nanti harus ada Ma'had Ali S2. Ada Ma'had Ali S3 yang sampai sekarang belum ada. Baru S2 itu di Tebuirun ada S2. Nah, tapi tidak mengapa kalau di antara anak-anak sekalian nanti bisa dapat beasiswa dari komisi untuk melanjutkan Institut Kiai Haji Abdul Halim atau Universitas Kiai Haji Abdul Halim, masuk S2. Setelah masuk S2, masuk S3, doktor. Kalau sudah banyak doktornya, dirikan Ma'had Ali yang S2, Ma'had Ali yang S3. Kalau doktornya banyak, saya senang kalau sudah banyak doktor di Aceh. Untuk kemudian Ma'had Ali itu bukan Ma'had Ali S1, tapi langsung Ma'had Ali S2. Syarat pendiriannya harus ada doktor-doktornya. Ini oleh karena itu, program ini dilaksanakan. Cari lulusan-lulusan Ma'had Ali dari Ma'had Ali yang berbeda-beda, kemudian agar untuk meningkatkan keberadaan Ma'had Ali dari S1 ke S2, ke S3. Tidak bisa didirikan kalau tidak banyak doktornya. Doktornya ada berapa? Sementara di sana juga S2-nya sedang dilengkapi, ada ahwalus sahsiyah, nanti ada bahasa Arab. Yang sekarang yang sudah ada pendidikan agama Islam dan ada manajemen pendidikan Islam. Nanti bergabung lulusan S2 itu pendidikan Ma'had Ali, doktor-doktornya nanti bergabung pendidikan Ma'had Ali pada jenjang berikutnya, yaitu Ma'had Ali yang kemudian berakhir dengan gelar doktor. Ini yang kemudian menjadi anggota-anggota DPR dan kemudian menjadi bupati dan gubernur. Tetapi memang mohon maaf Pak Muslim, keberhasilan
suatu perencanaan itu manakala didukung oleh faktor intelektual. Itu makanya mengenal ini yang akan menjadi generasi intelektual. Kemudian yang nomor 2, jaringan. Makanya pengguna itu harus ada di seluruh ranting. Jangan cuma ini, jangan cuma PAC, tapi ranting. Dalam rangka nanti kalau pengguna sudah ada di seluruh ranting, ya sudah pas menang nanti. Kalau pas menang, kemudian DPR-nya mengerti dengan tasarruful imam ala rakyat mengambil masalah. Kemudian pilihan bupati menang. Nah kalau 2 ini sudah dikuasai oleh mereka yang sadar dengan tasarruful imam ala rakyat mengambil masalah, jadilah adil dan makmur. Kalau sudah jadi adil dan makmur, tidak ada yang miskin sama sekali. Karena dibuatkan pekerjaan, hutangnya dibayar oleh Baitul Mal, dibayar semua. Umar bin Abdul Aziz hanya mengandalkan zakat, bisa. Tetapi kita nanti bukan hanya zakat, ada PAD, ada APBN, APBD yang dari APBN. Ini sudah macam-macam. Umar bin Abdul Aziz saja zakat aja bisa. Kenapa kita dengan berbagai macam sumber tidak bisa? Kenapa kok sampai sekarang tidak bisa? Indonesia nggak ada Indonesia adil dan makmur, nggak ada. Ya Aceh belum, tapi Aceh nanti yang paling depan. Kenapa? Karena ini semua koruptor semua. Kalau di Aceh enggak lah. Kalau di Aceh buktinya enggak bagus, gubernurnya bagus. Ya karena syariat Islam. Kalau anak-anak sekalian masih meragukan, ya kan anak-anak sekalian ini yang jadi bupatinya, yang jadi DPR. Jangan kemudian kita mengolok-olokkan dan lain sebagainya. Tetapi realisasikan. Menurut saya, di mana-mana tidak adil dan makmur, termasuk di kabupaten saya, itu karena uangnya dirampok oleh bupatinya, ya DPRD-nya disuruh diam karena diberi pekerjaan bernama Pak Mas'ud, bernama apa? Kunjungan kerja. Jadi dibungkam agar DPR-nya kunjungan kerja setiap minggu 3 kali. Jadi isinya pekerjaan DPR itu kunjungan kerja. Tidak ada produk legislasi yang dibuatnya, tidak. Ini masalah. Selebihnya dibagi oleh bupatinya, yang mungkin bupatinya separuhnya, ya. Kemudian OPD-nya separuhnya. Nah, kenapa OPD-nya itu separuhnya? Karena OPD-nya dulu menjadi OPD, menjadi kepala dinas, itu bayar pada bupatinya, dikomunikasikan oleh sekda. Jadi hancurlah semua kabupaten se-Indonesia, hancur. Ini jadi untuk itu mari kita mempunyai cita-cita, tekad yang demikian ini. Kalau kita mempunyai tekad yang demikian, maka kita akan dicintai oleh Allah. Inna Allaha yuhibbu ma'ayyadumuri wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu mencintai mereka yang lurus urusan-urusannya, tinggi cita-citanya, dan Allah tidak senang kepada mereka yang rendah urusan-urusannya, rendah pula cita-citanya. Jadi itulah untuk menjadi ulama sekaligus menjadi pemimpin, harus banyak membaca, harus banyak dan harus mengerti dengan apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kalian, oleh dosen-dosennya anak-anak sekalian, untuk menjadi konglomerat. Nanti dalam tanya jawab nanti saya berikan caranya bagaimana menjadi konglomerat, dan kalau sudah jadi konglomerat bagaimana selanjutnya agar tidak jatuh bangkrut. Ya. Saya kira mungkin itu, karena mungkin kita paling lama 1 jam lagi.
Saya kira demikian. Saya lebih senang untuk memberikan ruang tanya jawab kepada anak-anak sekalian. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan yang sangat luar biasa dari Kiai. Saya tidak mau berpanjang mukadimah, langsung saja yang ingin bertanya silakan. Ini dari model yang pertama, silakan model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat saja Kiai. Kebetulan di hadapan saya ini ada buku yang dikarang oleh Mas Anad, yang judulnya Kiai Miliarder Tetapi Dermawan. Ini kami di sini ingin mengetahui Kiai bagaimana langkah dan trik untuk bisa menjadi judul seperti di buku ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami tahu Kiai juga mengasuh pondok pesantren dan mengasuh institut Kiai Abdul Khalim. Dan tadi ada Kiai singgung tentang adanya beasiswa yang diperuntukkan Kiai. Kami di sini menjelang ini mahasantri yang menjelang akhir pendidikan setelah kelas 1 jenjang marhalah ula, dan tentunya akan melanjutkan kepada jenjang kedua atau marhalah sani atau strata 2. Apakah kemungkinan mendapatkan beasiswa juga Kiai dari Institut Abdul Khalim yang Kiai pimpin, atau bagaimana Kiai? Mungkin ini saja sebagai pengantar daripada diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari siapa? Silakan. Yang dari Ben, silakan Ben. Ben masih menunggu. Ya, saya jawab dulu yang pertama nanti. Jadi begini, anak-anak sekalian, bagaimana bisa menjadi seorang miliarder? Pertama, harus banyak baca, termasuk antara lain baca buku yang berkaitan dengan al-iqtisadiyah. Kenapa? Karena dengan banyak baca itu kuat keilmuan kita. Nah, kemudian kalau di Institut Kiai Haji Abdul Halim itu diberikan pelajaran tambahan berupa IT dan akuntansi. IT akuntansi ini untuk biar mahasiswa itu nanti memiliki kekuatan entrepreneur. IT akuntansi itu sajalah mungkin. Kalau di institut kita IT akuntansi, speaking mukalamah, bukan hadasah, bukan conversation, tapi speaking mukalamah. Kemudian diberikan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kalau di sini tidak usah lah, cukup pembahasan itu sudah lebih detail Ahlus Sunnahnya. Pembahasan kitab menjadi mata kuliah kita itu. Nah nanti kita akan mempunyai kekuatan entrepreneur. Terus jangan pernah hutang kecuali ada kalkulasi. Kalau tidak ada kalkulasi jangan. Dan kalau hutang ini menurut keyakinan saya, kalau hutang itu harus disesuaikan dengan kadar kemampuan kita. Uang kita misalnya 1 miliar, hutangnya jangan 2 miliar, hutangnya setengah miliar. Karena kemudian kalau ada sebuah kegagalan, kita punya uang 1 miliar bisa mengatasi. Dan kenapa? Karena kita
diajari oleh Rasulullah SAW. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana. Allahumma la tuhammilna ma la taqata lana. Jujur saya kalau berdoa yang ini, saya berkali-kali, berulang-ulang kali saya membacanya, berulang-ulang kali. Banyak teman saya bangkrut karena kita berspekulasi, karena yang bersangkutan berspekulasi di luar kemampuan. Akhirnya bangkrut. Contoh, beliau seorang pengelola KBIA karena dia kepingin porsi yang banyak. Umroh Ramadan dengan porsi yang banyak, nyewa pesawat. Ya, uang jamaah sudah dihimpun. Uangnya digunakan untuk membayar pesawat. Bayangkan satu pesawat besar itu 450 kali sekian. Pesawatnya tidak datang, dan tidak ada kelanjutannya. Sementara jamaah yang sudah bayar itu datang menagih semua. Mudharabah, ada macam-macam lah. Ya. Kalau untung mendapatkan untung, kalau laba ikut serta sama-sama menanggung laba, menanggung rugi. Ya. Nah, ketika kemudian begini keadaan pemrosesan kita, maka tidak barokah. Dan ketika tidak barokah, ya namanya tidak barokah. Qalilul khair, ya, laksul khair, bukan ziyadatul khair. Barokah bukan. Jadi itulah anak-anak sekalian, berkaitan dengan beasiswa. Mohon maaf ada kaum muslim di sini. Tolong, Ma'had Ali ini harus dari Ma'had Ali harus tersalurkan, diambil dari beberapa Ma'had Ali, satu S2, karena Ma'had Ali-nya Ma'had Ali S1. Nanti terus bisa S3, pulang ke sini jadi dosen di Ma'had Ali S2, doktor. Di Ma'had Ali S3, doktor, kalau sudah doktor. Sehingga dengan demikian kuat sekali syariat Islam di Aceh, di mana kita ini diserang. Syariat Islam di Aceh ini diserang habis-habisan oleh namanya Armando, Denny Siregar. Itu harus ada, mohon maaf, bacaan Hizib Nasr yang dibaca bersama-sama untuk Armando dan Denny Siregar, biar beliau itu diselesaikan oleh malaikat Israel. Ini anak-anak sekalian, saya kira itu. Dan kemudian kita memang harus hidup ekonomi itu al-qasdu nisful ma'isah. Ini harus dipegang, al-qasdu nisful ma'isah. Kita ini harus tengah-tengah. Dikatakan medit jangan, dikatakan belobo ya jangan, ya roman gitu aja, jangan belobo. Belobo itu tanpa perhitungan. Al-qasdu al-qasdu yani al-halah allati takunu bainal israf wal taktir. Tidak medit, tidak belobo, tapi di tengah-tengah. Nah, al-qasdu nisful ma'isyah. Kalau orang hemat ini sudah separuh dari ma'isyah. Kalau kita ma'isyah kita ini misalnya setiap hari mendapatkan penghasilan 100 dan biaya hidup kita 100, tapi karena kita al-qasdu 50, berarti penghasilan 100 itu bisa untuk 2 hari. Dan sebetulnya biaya hidup itu kecil, asalkan kita al-qasdu kecil. Nah, ini asalkan sekali lagi jangan gaya hidupnya jangan seperti gaya hidup polisi. Sekarang ini disorot gaya hidup polisi oleh presiden ini.
tapi gaya hidup yang al-qasd, yang berada di tengah-tengah. Kalau al-qasdu masak, ya kita punya istri, ya biar istrinya suruh masak. Kalau istrinya tidak mau masak, ya dicarikan pembantu. Ya, biar istrinya cantik terus, tidak boleh masak misalnya, dicarikan pembantu. Itu kalau dikelola bersama-sama, dimasak bersama-sama, ta'amul wahidi lisnaini, makanan orang satu bisa untuk orang dua. Ini kita gunakan. Atau paling tidak kalau kita kepingin enak, yang jadinya ta'amul isnaini lis salasa. Hadis Nabi itu. Saya pernah menemukan ta'amul wahidi lisnaini, tapi saya juga pernah menemukan ta'amul isnaini lis salasa. Saya kira mungkin itu. Anak sekalian, silakan kalau mungkin masih ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sesuai dengan seminar nasional yaitu Mas Santri Mengatur Negeri. Banyak yang kita dapat sekarang bahwa memang lulusan daripada Mas Santri yang sudah berkecimpung dalam pemerintahan. Akan tetapi di saat mereka sudah ke dalam pemerintahan, mereka mengedampingkan bahwa ilmu agama daripada fulus. Artinya lebih memilih uang daripada ilmu agama, yang sehingga ilmu yang mereka dapat di mahasantri ataupun yang sudah ada di dalam benaknya akan hilang sebab adanya fulus ataupun gaji yang melimpah, sehingga mereka tutup mulut atas hukum yang dijalankan sesuai dengan yang sudah kita maklumi bersama. Bagaimana langkah ataupun persiapan kita supaya tetap istiqomah dengan ilmu agama yang sudah kita temui, jangan terbuai dengan fulus semata. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus begini, harus mohon maaf, bukan hanya teori yang kita lakukan. Kalau kita teori tapi tidak dipraktekkan, ya ini. Nah, kita harus jaga ilmu kita dengan sholat malam. Harus sholat malam. Ma'had Ali itu harus sholat malam, wajib hukumnya. Kalau tidak sholat malam, haram. Karena Nabi mengatakan, Al-Quran menyebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam itu bersolat malamlah, bertahajudlah. Tahajud itu artinya sholat sunnah apapun setelah tengah malam, setelah tidur, itu namanya sholat tahajud. Kalau udah pakai tidur, ya sholat lain. Apapun sholat sunnah. Saya mengerjakan itu dengan sholat hajat, karena biar hajat-hajat kita disampaikan kepada Allah. Kenapa harus sholat malam? Sholat malam itu mempunyai banyak hikmah. Satu di antara hikmahnya, ya, wahal min mustaghfirin fastaghfiru. Siapa yang meminta ampunan di malam hari 1 jam sebelum subuh, sudah mulai sholat, 1 jam sebelum subuh, fastaghfiru, saya ampuni. Nah, celakanya kalau kita ini tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, ya tambah membunuh, akhirnya sudah berada di dalam pengaruh haram, pengaruh fulus tadi. Ya. Ingat bahwa al-khairu yajlibul khair wa syarru yajlibul syarr. Kebaikan itu akan menarik diri untuk melakukan kebaikan berikutnya. Tapi sekali fulus haram masuk, wa syarru yajlibul syarr, kejelekan ini, kejahatan ini akan mengundang melakukan kejahatan berikutnya. Di samping itu, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Kalau sudah ada perut kita kemasukan barang haram, maka keinginan kita, kecenderungan kita untuk mencari yang haram-haram lagi. Jadi harus dijaga dengan sholat malam agar istighfar kita diampuni. Nah, kalau istighfar kita sudah diampuni, wahal min da'in faujibu, mana dan siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Sholat malam itu manhatun anil ismi,
pencegahan dari perbuatan dosa. Jadi fulus-fulus yang tidak benar itu kita mempunyai penangkap, tidak mau, kepekaan yang luar biasa karena kita sholat malam. Ini fulus ini enggak. Saya kepingin barokah kok hidup. Kalau fulus ini saya ambil, bisa jadi nanti saya gunakan ongkos ke Batam atau ke Singapura. Bisa melacur. Ya, kalau di Aceh ketahuan kan dikenakan syariat Islam ini, nanti dilanjam mestinya. Ya. Ini kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Tidak mau. Saya yang biasa-biasa saja tapi membawa barokah. Dan saya tidak akan menyimpang dari tugas saya untuk manutun bil maslahah. Matradatun lidda'i minal jasad, pengusiran penyakit dari tubuh, sholat malam. Matradatun lidda'i minal jasad. Nah, kemudian berikutnya kita akan dijauhkan dari dampak negatif atas perbuatan baiknya, perbuatan baik. Jadi jangan disangka orang berbuat baik kemudian aman-aman saja. Perbuatan baik juga akan diuji oleh Allah, tapi kalau kita sholat malam akan ditangkal oleh Allah. Ini anak-anak sekalian. Jadi harus sholat malam. Nah, sekalian sholat malamnya kalau saya 1 jam sebelum subuh, karena rakaatani fi jawfil lailil akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di tengah malam terakhir sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau saya ada dibaca, nanti ditaruh di perpustakaan, ya, ada punya pemasuk ini, ditaruh di perpustakaan, dibaca Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian berdoa menurut ajaran masing-masing yang baik-baik. Ya, saya 12 rakaat itu setengah jam. Kemudian sujudnya 20 menit. Kalau banyak yang diminta, jangan tanggung-tanggung. Antara lain meminta rezeki. Saya kalau berdoa meminta rezeki, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran mubarakan min ghairi haulin wala ta'wil min kulli nawahi. Tidak tanggung-tanggung, tidak apa-apa, mintanya kepada Allah, tidak malu. Kalau kepada orang Islam, kepada Allah. Kemudian nanti 20 menit sujudnya, tinggal 10 menit salat witir, 2 rakaat salam, 1 rakaat. Al-witru hakun. Salat witir wajib. Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan salat witir. Hanabilah, pengikutnya Imam Hanbali, itu mewajibkan salat witir. Kalau kita sunnah muakkad atau mustahab, ya, kalau untuk kita. Tetapi kalau anak-anak sekalian ini di Ma'had Ali, yang Ma'had Ali dipersiapkan menjadi warasatul anbiya, hukumnya wajib. Karena tadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, di seluruh tafsir artinya wajibatan lak wa li warasatika, dan kepada generasi penerusnya. Jadi Pak Muslim apa itu ya harus wajib sholat malam, menjadi sampai tidak sholat. Saya kira demikian anak-anak sekalian, dan saya pesan lagi setelah sholat malam, sholat witir, masuk subuh, kalau kita efektif dalam bekerja dan bisa tahan lama dalam bekerja, insya Allah walaupun HR-nya kecil, tapi karena ngajarnya 100 jam. Nah, saya ini dulu waktu kecil itu ngajar 100 jam seminggu, setiap hari 16 jam, 8 jam, pagi 8 jam, siang 8 jam, 16 kali 6 sudah 96. Hari Ahad masih ngajar, pagi sampai malam juga ngajarnya. Jadi 100 jam. Ya karena 100 jam penghasilannya agak banyak. Itu anak-anak sekalian. Nah, oleh karena itu, walaupun kerjanya akan konsentrasinya kuat dan bisa tahan lama. Untuk itu mereka yang di Ma'had Ali sholat malam terus pengajian sampai baru turun syamsi, baru boleh tidur sebentar,
mungkin setengah jam, bangun lagi, sholat duha, sudah kemudian mengikuti perkuliahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi caranya untuk kemudian bisa memeliharakan ketakwaan dalam hidup harus sholat malam. Tanpa sholat malam, dan harus ingat bahwa dalam sholat malam itu salah satu hikmahnya ada manhatun anil ismi, pencegahan dari perbuatan dosa. Saya kira demikian. Monggo kalau ada lagi satu per. Ya. Satu pertanyaan terakhir, silakan Pak. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira tema seminar nasional ini lama santri mentung. Ini saya tanyakan adalah sisi mana saja yang harus diatur oleh mas santri. Karena mas santri sudah terjun katakanlah dalam bidang pemerintahan. Ini yang pertama harus diatur karena tujuannya jelas. Tujuannya adalah kepada pun baikun rohul ghafur. Sisi pertama yang harus diatur oleh mas santri yang ketika terjun ke dalam sistem pemerintahan, sisi apa saja, dan sisi yang paling utama juga. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, mohon maaf, sholat malamnya dulu. Kalau sholat malam dengan mudahnya bisa tergoyahkan. Nomor dua, harus membawa prinsip bahwa saya tidak boleh memakan barang yang haram. Nah, kalau saya memakan barang yang haram, bukannya akan menunjang keberhasilan syariat Islam, tapi akan menghancurkan syariat Islam. Karena ketika kita mau dengan uang korupsi sekali, akan terus-terusan korupsi nantinya. Ya. Al khairu yajlibul khaira, wasyarru yajlibus syarra. Kebaikan itu, ketakwaan yang kita tampang, itu akan senang melakukan ketakwaan berikutnya. Tetapi ketika berteman sama orang yang biasa korupsi dan kemudian memberi hadiah. Ini contoh di DPRD. Di DPRD nanti ada rapat komisi. Ketua komisinya biasanya Pak Masud memberi uang kepada anggotanya. Ini kita dapat rezeki. Ditanyai dari mana? Saya mau menerima uang berapa saya. Tapi yang jelas dari mana sumbernya. Sudah ada usah pakai tanya begitu segala. Sudah kamu terima saja. Masuk. Masyarru yajlibus syarra. Kejahatan itu akan mengundang untuk melakukan kejahatan berikutnya. Satu. Nomor dua, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Makanya mohon maaf kadang-kadang. Ini dari Ma'ad. Ma'ad. Itu kalau di Jawa. Kalau yang begitu-begitu itu dulu. Itu kalau ada orang ngajak sabu-sabu gratis, masuk ke komplek pelacuran gratis. Kenapa? Karena kepingin agar sekali dia terjebak. Kalau sekali terjebak, jangan gratis, dia bayar berapa saja mau, nauzubillah min dzalik. Jadi ini harus hati-hati. Nah, kemudian kita harus tahu dengan bagaimana, untuk apa kita diciptakan. Kita diciptakan untuk menegakkan kebenaran, ya, untuk menegakkan syariat Islam. Maka di situ kita selalu menyuarakan tentang kebenaran, bahwa Aceh ini syariat Islam, jangan sampai memalukan, jangan sampai Dedi Sirgar dan Armando menjelek-jelekan bahwa Aceh provinsi yang paling mundur, yang paling ini kan kurang ajar. Nah, jangan sampai kondisi yang semacam itu terjadi. Bagaimana? Nah, kita harus bagaimana mendahulukan, mengedepankan rakyat yang miskin. Semua harus punya pekerjaan, semua harus terbebas hutang. Jangan sampai ada anak muda tidak mampu membayar Pak Muslim? Manyam. Jangan sampai ada anak muda tidak mampu membayar manyam. Ya, bisa putus asa nanti ya, frustasi, patah hati, jangan sampai.
Itu harus disampaikan kepada kami ini mau menikah. Uma bidulmihima alaiha ala ra'ya Aceh wa ala Islam wa ala dinika ya Allah. Ahlikuma kullal halak wa sur'atal halak bi quwwatika wa jabarutika ya Allah. Allahumma bi saqwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ghasati nasrika wa bi ghairatika lintihaqi hurumatika wa bi himayatika liman yahtama bi ayatika. Nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Sami'u ya Qarib ya Mujibu ya Sari' ya Muntaqim ya Qahhar ya Jabbar ya Dzal Batshi Syadid ya man la yu'jizu qahrul jababirati wa la ya'dumu alayhi halakul mutamarridati minal muluki wal akasinati an taj'ala qaida man kadana fi nahrihi wa makraman makrabina a'ilan alayhi wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana syaqatal khida ij'alhu ya Allah ij'alhu ya maulana ij'alhu ya sayyidana musaqan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladaiha Allahumma bihaqqi kafha ya ain sad ikfina hammal 'ida wa laqihim ar-rada waj'alhum li kulli habibin fida wa sallit 'alaihim ajilan niqmati fil yawmi wal ghada Allahumma baddid shamlahu Allahumma baddid shamlahu Allahumma baddid shamlahu Allahumma farriq jam'ahu Allahumma farriq jam'ahum Allahumma farriq jam'ahum Allahumma aqlil 'adadahum Allahumma aqlil 'adadahum Allahumma aqlil 'adadahum Allahumma ij'al ad-da'irata 'alaihim Allahumma awsil al-'adaba ilayhim Allahumma akhrijhum min da'iratil hilmi wasrubhum madadal iman wa ghulla aydihum warbut 'ala qulubihim wa la tuballighumul amal Allahumma mazziqhum kulla mazzaq min a'da'ika intisaran li anbiya'ika wa rusulika wa awliyaika Allahumma intasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika Allahumma intasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika Allahumma intasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika Allahumma la tumakkinil a'da fina wa la tusallitum alaina bidunubina Allahumma la tumakkinil a'da fina wa la tusallitum alaina bidunubina Allahumma la tumakkinil a'da fina wa la tusallitum alaina bidunubina amin 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 Hummal amru wa ja'an nasru fa'alaina la yunzarun Hamim ain sin qaf himayatuna mimman nakhaf Allahumma qina syarral aswa wa la taj'alna muhallan lil balwa Allahumma atina amal ar-raja wa fawqal amal ya man bi fadli nas'aluka al-ajala ilahi al-ijabata al-ijabah ya man ajaba nuhan fi qaumihi wa ya man nasra ibrahim ala a'dahi wa ya man radda Yusuf ala Ya'qub ya man kashafa dhurra Ayyub ya man ajaba da'wata Zakaria ya man qabila tasbiha Yunus ibn Matta nas'aluka bi asrari hadhihi da'awat nas'aluka bi asrari ashabi hadhihi da'awat an taqabbala ma bihi da'awnaka wa an tu'ajjala ma sa'alnaka anjiz lana wa'daka alladhi wa'adtahu li'ibadika al-mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin in qata'aka amaluna wa 'izzatika illa minka wa khaba rajauna wa haqqika illa fika in abta'at gharatul arham wa ta'adat fa aqrabu shay'in minna gharatullah ya gharatullah jiddi sayra musna'atan fi hal uqdatina ya gharatullah adatil adu wa jaru wa rajauna wa jiran wa kafa billahi wakila wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin istajib lana amin istajib lana amin faqti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna a'malan mutaqabbalah ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا من غير حول ولا تعب من كل النواحي بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك في سفرنا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى اللهم هون علينا سفرنا واتم عنا بعده اللهم انت الصاحب في سفرنا والخليفة في أهلنا وأولادنا وأموالنا اللهم إنا نعوذك من وعساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.